Kita sudah dimulai game farm first pick. Cici kembali dibuang. Cici ya. Mereka nggak mau dipegangin belakangnya bro. Mereka nggak mau nanti Aboy seperti tadi. Tadi aja nggak dipegangin banget. Aboy itu bersinar sekali loh. Atau jangan-jangan nge-ban Cici ini merupakan salah satu power pick juga yang kebetulan sudah pernah dibawakan dengan Strat, Baxia, Angela, dan juga Cici. Ini offensive play untuk langsung engage ke belakang. Itu benar-benar bisa dibawakan, tapi kali ini Bluffzy seolah tidak ingin memberikan kembali Fredrin untuk Van. Tapi ingat, ada Van Salot. Itu data yang tidak boleh kita lupakan, Profesor. Betul, di saat semua orang kesulitan berhadapan dengan Fredrin menggunakan Lancelot, dia berani banget. Iya ya. Dia malah berani banget, kayak pede banget gitu loh. Kalau ngomongin Lancelot ya, ini kan mantan player dari Aura kan. Iya. Itu semua player Aura jungle-nya. Lancelot itu ikonik tau. Oh iya. Dari mulai Van. Mikel. Iya, Iya. Kel. Ada Van juga. JJ. DJ Link sih lebih ke DJ Link sih sebenarnya powernya. Enggak. Gue bakal bantah itu. Apa itu? Kufra jungle. Kufra jungle, Uranus jungle. Uranus Kasih jungle tahu pula itu. doang. Tapi 2 pick langsung Baxia dan Kari ini dia pembantai tanknya langsung di secure. Wah, tapi ini mengerikan sih. Nova Dan oke sih. untungnya Novaria masih menjadi sebuah jawaban untuk Aboy. Cuma yang dipastikan adalah sekarang mereka harus berpikir, Be. Gimana caranya Aboy ini nggak boleh lepas dan liar seperti tadi. Tadi liar banget, bro. Jawabannya adalah apakah akan membawakan Angela terlebih dahulu sebelum nantinya akan di-ban di fase pick yang kepada yang kelima. Atau jangan-jangan mereka akan melakukan pick untuk Veldoranya terlebih dahulu. Agar nantinya Aboy tidak akan mendapatkan tempat yang aman untuk melakukan deliver damage. Agak susah sih pilihannya. Kalau dia ngambil Angela, hero-nya XP bakal di-ban. Dan Grok lagi. Masih mau bermain dengan offensive play, tapi ingat kali ini berhadapan dengan Minotaur akan jadi poin plus buat Van Strong seharusnya. apakah ini memanfaatkan pengalaman, B? Dimana memang pengalaman dari Van Strong juga udah banyak banget. Dan Ray yang terbilang mungkin dia ada di roster banyak dari Dewa kemarin. Tapi untuk jam terbangnya masih terhitung dikit kan? Iya, karena di season 12 juga lebih banyakkan Lanaya untuk bermain. Apa ini jenjang ini loh yang dimanfaatkan oleh Van Strong buat ngerusuh dari awal. Mentality play berarti ya. Kita berbicara bagaimana mental di panggung yang tentunya akan sangat berbeda sekali. Wow. Ketika Van Strong sudah memiliki pengalaman, tapi untuk Ray itu sendiri masih benar-benar butuh jam terbang lebih. Wow, ternyata di dalam masa yang genting Profesor dan juga Lim, bahkan sang sesepuh Evo sampai turun gunung untuk restream match kali ini. Ekoju. Wow. Lo bayangin, Ekoju yang biasanya dia record, Benar. dia turun gunung untuk menyaksikan mantan timnya yang pernah berjasa membawa dia sampai ke posisi saat ini. Semangat mungkin ya karena pecah telurnya. Pecah Evo telur. sini loh. Benar. Berarti itu Akhirnya. menggoyang sang legenda juga loh jatuhnya. Mungkin semangat tersebut juga yang ingin disampaikan nih Ranger Mas, karena kebetulan kalau kita melihat dari sang legendary satunya lagi di MVP MPL Indonesia season yang ke-7, pasti dia juga lagi hadir nih untuk saat ini. Pasti lagi nonton juga soalnya. Siapa? Luminer ya? Luminer. Luminer. Karena lagi bangun chemistry kan sama Godiva soalnya. Oh iya benar. Iya, lagi build chemistry kebetulan. Iya mau comeback kan katanya. Benar Mau kali. comeback. Tapi lagi-lagi Nana Grok offensive play. Kita berbicara Baxia Grok tadi udah sempat kita munculkan. Dan kali ini harusnya Cloud jadi jawaban yang tepat dengan di Hunter Sword kalau seandainya nanti ternyata Super Red build ke item yang penambah darah seperti Thunderbelt mungkin contohnya. Iya, Thunderbelt masih sering juga kan dipakai sama Kari sekarang. Ya. Mungkin terbilang satu-satunya lah item defense yang masih eksis buat Kari juga. Lapu-lapu kah? Atau jangan-jangan Ruby karena Ruby masih belum di-ban juga sampai dengan saat ini. Tapi kalau melihat potensi dari Ruby tadi di game yang pertama, menurutku Luke tidak benar-benar dalam keadaan yang flop loh, Lim. Iya. Dia pegang kendali team fight-nya soalnya. Iya kan? Cuman kalau sekarang berarti dia langsung ngincer backline. Iya. Instan. Dia Kalau- misahin satu berarti kan? Misahin antara Super Red atau jangan-jangan Warlord nih. Tapi gue malah aku cukup worry loh kalau dia pakai ke arah lapu-lapu. Tapi untungnya mereka punya Cloud. Karena lapu-lapu ini bisa di-instan, Be. Bisa Makari ya? dimakan. Win of Nature udah jawaban banget nantinya. Oh Benedetta? Wow, Benedetta kali ini. Pegang di belakang. Wah ini spesialis lane jauh memang ya kayaknya dari Valdora ini. Dia pede banget sih memang kelihatan dengan hero-hero yang bisa kontrol dari far lane-nya. Tapi jangan lupa nih Benedetta match up sama Lapu-Lapu. Team fight Lapu-Lapu akan lebih dahsyat untuk lompat ke belakang. Secara damage juga kan. Apalagi melihat potensi dari team fight kali ini. Yang tentunya sangat-sangat menarik sekali untuk kita saksikan offensive play lagi sepertinya Lim dari kedua belah tim. Hanya saja
Geek Farm harus lebih cepat resetnya. Mengingat bagaimana Ray tadi tercuri dari segi purple buff dan Itu itu dia. yang jadi misstep awal bagi Geek Farm. Dan gue pikir itu yang dicari, tapi setara be, counter index-nya. Oh. Sama loh. Menarik sekali, hanya berbeda di survivability karena ada Minotaur dengan motivation roar-nya. Ada heal up sedikit di sana. Oke, so ini dia untuk match terakhir kita di game yang kedua. Alright, match point. Dari tadi, dari match pertama selalu match yang keras. Dan kali ini EVOS Glory memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada EVOS Fams kalau mereka masih memiliki taring. Tapi Geek Farm tidak akan melepaskannya begitu saja. So, mari kita berikan semangat TPL Arena, mana tepuk tangannya! Let's go, menuju ke lane Howdown. Aboy baru juga mulai kan. Baru mulai Matahari baru terbit loh. Aboy udah nyaris Aboy. Hampir saja. Hati-hati, untungnya Warlord tidak membawakan Lethal Ignition dan Ray. Mau nggak Kali mau ini, sih. mau nggak mau harus lagi-lagi diancam oleh Funstrong untuk kedua kalinya. Cuma bedanya sekarang, dia tidak menggunakan Purify-nya. Udah mulai pede ya. Mungkin karena memang dari Fredrin sendiri punya skill yang enak buat Lasit, Be. Ya. Jadi ya udah pede aja gitu. Ditambah Conclusive Blast. Iya. Cuman nggak menyerah sampai di sana si Funstrong. Anti kendor, bos. Bahkan sampai akhirnya ada Retribution yang digunakan. Kali ini offensive play-nya agak sedikit berbeda. Baloyski akan bergerak ke sisi Cakdera. Membuat Cakdera berada di strong lane. Bahkan dari menit-menit awal rotasinya cukup ekstrim ya. Langsung menuju ke area gold lane. Bukan XP lane loh. Oke, tapi lihat Funstrong. Dengan adanya seluruh distraction yang dia lakukan, dia ini langsung screening ke arah Baloyski. Dan itu dia Profesor KB selalu bilang ke saya, amankan groknya sebelum Minotaur ini bersinar. Betul, karena makin Amankan late game, groknya. makin mengerikan buat Minotaur. Area of effect-nya sangat menyebalkan. Dan durability yang dia miliki, kalau late game itu kan rata-rata punya Flask of Dionysus. Jadi Iya. cara mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih lama lagi secara area of effect. Bukan cuma buat initiate ya, kayak counter initiate pun cukup bagus. Tapi dari emblem, oke look ada satu penetrasi ternyata Be. Oke, look menarik sekali membawakan Rapture, Festival of Blood, dan juga Brave Smite. Tapi tidak melupakan adanya penggunaan dari dua Wilderness Blessing. Sekarang Warlord dan juga Funstrong akan lebih sering untuk bergerak ke samping. Oke, tapi nampaknya informasi terdeteksi di depan sana. Trigger telah didapatkan. Para pasukan dari tim EVOS akan coba disarap begitu saja. Ada coba the bow. Telah dikeluarkan apakah Ray menjadi sosok first blood di tangan Veldora. Meanwhile Luke memasakkan ke Previce dan meninggalkan bekas luka. Dan di sini Baloyski menjadi sosok yang sangat penting. Menyelamatkan kawanan dari Geek Farm. Dan membuat EVOS gagal mendapatkan keuntungan atas turtle yang mereka miliki. Oke, bahkan looknya pun harus tumbang. Dan sekarang pergerakan agresif dari EVOS bisa dibalikin sama Geek Fam. Bahkan turtle-nya bisa di setup. Dua tukar dua dan kali ini Veldora juga udah mulai hadir di dalam setup team fight-nya. Mau nggak mau Fan akan hadir dan Retribution. Aduh, Retribution apakah Oh, bukan. Retribution from Fan? What the takeover Turtle! Fan membuktikan kualitas Retribution-nya, dia datang tiba-tiba merubah segalanya menjadi lebih indah. Para pasukan dari tim EVOS Masih kali lebih. ini berada di dalam ujung tombak tertajam mereka. Bahkan sampai purple-nya pun dimakan. Ray dimiskinkan. Oke, perbedaan 2 level sekarang untuk jungle-nya. Pergerakan agresif dari EVOS Glory lagi-lagi battle. Retribution Fan masih dengan taringnya, Be. Wah, ini dia yang kita rindukan, Battle of Retribution dari Fan yang tiba-tiba hadir walaupun kalah langkah. Tapi setidaknya dia hadir dengan Baxi Shield Unity dan menabrak dari depan Veldora yang tadi sudah membukakan map menjadi salah satu peranan penting juga karena walaupun tanpa adanya Petrify, setidaknya Veldora mampu untuk membukakan map tersebut. Keren ya. Oke, dilihat di depan sana. Dengan asli. adanya quantum skin dari Veldora menambah buff nampaknya di sana. Cukup mengerikan. Makin Tapi keren soalnya. Makin keren. Yang mungkin saya akan beli dan tidak akan saya pakai. Mending beli buat saya, Pak. Saya pakai. Iya nggak sih? Enggak, terakhir kali sih kayaknya bakal jadi Benedict Gold Lane harusnya. Watch out. Oke, akan coba dimakan Baloyski. Tapi dengan adanya Baloyski yang dimakan ini membuat Cakdera harus clear dengan sangat cepat. Karena tidak ada lagi perlindungan untuk dirinya. Dan bahkan dengan Cloud yang sulit untuk melakukan clear dengan Blazing Duet yang dia miliki. Ini membuat dia kerugi benar. Wah, ini dia nih, patch waktu Oktober lalu di tahun 2023 yang membuat Blazing Duet kayaknya sedikit terkena nerf. Damage-nya ditingkatkan untuk hero, tapi tidak untuk wave minion. Karena jatuhnya buat wave minion dikurangin, Lim. Iya kan? Tapi sekarang udah mulai balik ya. Cloud langsung ke DHS.
tadinya kan ada beberapa yang pakai corrosion duluan. Mungkin sekarang memang karena sulitnya farming kali ya. Enggak. Sekarang gara-gara lawannya Baloyski Veldora. lagi. Baloyski lagi. Dibalikin menuju ke arah Warlord. Dan tidak flicker di depan sana. Prefectors menuju ke arah Warlord menjadi target utama. Tapi Warlord tidak cukup worth it karena dia masih memiliki sosok dari Veldora yang menyelamatkan hidupnya. Dan pertukaran Rom dengan EXP laner di saat menuju ke arah Turtle is not worth it. Itu gak worth it sama sekali. Mereka mau kill, ditabrak lagi. Karena mereka tahu tidak lagi damage dealer yang diberikan dan Ray cuma bisa pulang mundur ke arah belakang. Petrify Gaming-nya gagal. Baloyski menjadi pilihan utama. Tapi Veldora mencoba untuk semaksimal mungkin menyelamatkan dirinya. Buying time. Dan buying time yang dilakukan harusnya bisa dimanfaatkan oleh sosok seorang Fan. Meskipun begitu, the best thing yang sudah dilakukan Veldora adalah melakukan zoning out. Tapi Consel Gaming terjadi fast roll. Ray membalaskan takeover turtle yang dia miliki. Tapi para pasukan EVOS gak bisa mengejarnya kembali. Karena mereka kekurangan dari segi daya power, sumber daya manusia. Wow, kalah. Of down. Oji udah terpanah nih Panas marah. sama Danang. Panah marah. Oke, dan balik lagi nih. Untuk setup yang tadi didapatkan oleh Geekfam, ini membuat goldnya lagi dipegang sama Geek. Ya, tapi permasalahan utamanya adalah lagi dan lagi harus mengejar ketertinggalan level. Fan berada di level yang ke-9 dan hampir level yang ke-10, Lim. Ray kali ini harus mengejar ketertinggalan tersebut entah dari assist atau bahkan pencurian terhadap monster-monster jungle yang kecil. Oke, tapi lihat dengan kondisi sampai saat ini, keuntungan gold tidak terlalu signifikan. Bahkan buat kalian semua jangan lupakan ada coming soon Epic Collaboration Limited Series dari UBS Gold X MPL Indonesia season ke-13. Iya, sampai Mei ya. Nanti Mei tungguin. Sabar dulu teman-teman ya, karena waktu season lalu juga itu luar biasa loh. Ada banyak banget yang berbeda dari UBS Gold, tapi kali ini Fan berbeda sendirian di depan. Fan berani banget di depan sana. Ingat, ini para pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak boleh kehilangan Fan dalam kondisi saat ini cukup merugikan mereka. Retribution keluar aja sebenarnya udah rugi. Tapi untungnya Ray juga sama. Dia harus mengeluarkan retributionnya. Jadi akan cukup barengan untuk menunggu retribution itu kembali hadir. Next objektif turtle-nya, ini kayaknya bakal di setup G keduanya nggak ada yang mau ngasih. Tapi untuk rotasi goldnya juga nggak ada yang kayaknya ngejemput bagaimana turtle yang ketiga yang cukup penting. Padahal ini momentum yang menurutku paling tepat untuk tim fight berlima di area objektif atau di area mid lane. Ngomongin tim fight 5, dari efek sisi Balo ini menurutku belum ada solusi sama sekali. Tapi ya Benedetta itu bukan hero yang gampang ditangkap loh. Sama Minotaur apalagi. Untung aja ada imun yang dimiliki dari seorang Pasrong. Badannya dengan body block yang dimiliki cukup mementingkan dirinya. Dan untuk menyelamatkan dirinya Pasrong kali ini akan coba one shot for defensive. Fan memilih mundur ke arah belakang, masih bisa dihindari. Assault Recall yang memiliki Look with Flicker menuju ke arah Warlord. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil memancing Look masuk ke dalam perkarangan mereka. Hingga tidak ada lagi yang bisa melindungi dirinya karena KD is coming up. Menuju ke arah mid lane, menangkap seorang pasukan dan apa spot for nothing. Tapi Aboy become a min. Kali ini dan Super Red gak bisa bertahan dari Blazing Duet from Kadera. Nyaris banget triple kill tadi Aboy dengan Astral Spear-nya dan Turtle yang sekarang sudah berubah jadi Lord. Ini take over timingnya juga sangat-sangat mengagetkan pihak Geekfam atau bahkan EVOS Glory. Yang dimana mereka team fight dan mengulur waktunya dari menit 7.30 sampai dengan menit yang ke-8. Dan tiba-tiba Lord muncul. Tidak ada yang namanya Turtle yang ketiga. Kali ini Lordnya akan menuju ke area dari bottom lane Geekfam. Aboy become a man kali ini. Benar-benar gentleman yang benar-benar membuat Geekfam selamat bahkan hingga mendapatkan Lord. Ini semua berkat Aboy. Teror dari Astral Spear inilah yang menjadi senjata utama bagi Geekfam. Dari item sebenarnya yang tipe spam kan B, Enchanted Talisman, Lightning Truncheon, belum ada damage yang pasti. Setuju. Masalah utamanya sekarang adalah ketika kita berbicara Lord, artinya ada super minion yang akan mendorong dan itu yang menjadi pembeda dari push yang akan dijalankan di 3 lane-nya. Dan Warlord belum memiliki pasif, itu yang akan sedikit mengkhawatirkan bagaimana gerakan. Blazing Duet from Kadera! Berhasil mengacak-ngacak para pasukan dari tim EVOS. Lihat mereka akan kehilangan Warlord yang sudah tidak memiliki pasif lagi. Blazing Duet masuk dengan Purify Gaming yang dia miliki. Tanpa ada pengawalan apapun dan lihat Astral Recall. Membuat Veldora harus jalan kaki mundur ke arah belakang. Geekfam mereka memegang penuh kendali. Mereka nggak mau nunggu, mereka daripada nungguin Warlordnya ada pasif lagi, mendingan tabrak dari sekarang. Oke, masih ada Lord juga kebetulan di daerah bawah dan ini bakal bisa dicicil nih best turretnya. Oke, winning condition mulai berubah pelan-pelan. Lord mungkin akan diselesaikan dengan cepat karena masih ada Super Red. Dan juga Warlord yang kembali hadir di Land of Dawn. Tapi kali ini
lihat Geek Farm mengambil alih hampir semua lini map yang mereka jalankan dari kubu EVOS Glory. Super Red bisa dibilang dalam kondisi yang sangat miskin. Bahkan Win of Nature sepatunya aja belum jadi. Sedangkan berbanding terbalik dengan Kadera. Lihat, dia kondisinya saat ini udah DHS, Golden Staff, Corrosion looking for Win of Nature. Jadi bahkan kita tidak bisa pungkiri kalau Super Red harus bertekuk lutut untuk sampai saat ini. Ya minimal dia harus memiliki Win of Nature dulu sebelum nantinya terkena banyaknya Blazing Duet yang hadir dari Cloud Cadera. Walaupun mungkin menggunakan Break Smite ya, yang pada mungkin beberapa kalau kita berbicara standar dari Cloud, pasti akan membawa Quantum Charge agar movementnya lebih fleksibel. Pasifnya pecah lagi dari Warlord. Pecah maning Profesor. Wah ini yang berbahaya. Karena kalau misalkan udah pecah maning nih, berarti itu menjadi warning. Kalau seandainya teman-teman dari EVOS Glory harus memperhatikan bagaimana movement dari Cadera. Dia bisa hadir tiba-tiba lagi dengan adanya Spear dari Aboy. Bukan cuma Kadera sih, bahkan kayaknya Warlord udah mencium aroma lapu-lapu nih. Karena dari tadi kelihatan Luke yang langsung lompat ke Warlord, bahkan masih ada pasif aja dilompatin. Gimana kalau udah gak ada pasif? Oke, Paulus di depan sana akan coba menutup jalan Evan untuk pulang mendekat belakang. Wachas masih coba ditahan. Defensive Flicker dan Luka! Lihat berhasil menghentikan 3 pemain pada pasukan dari tim EVOS. Mereka tersisa Veldora mempertahankan dirinya dan bahkan Blazing Red from Kadera. Oh my God. Mengacak dan 3 hilang. Para pasukan dari EVOS mereka benar-benar dieja-eja EVOS Glory. Dan ini momen yang begitu tepat karena Lord yang sudah spawn bisa menjadi objektif selanjutnya untuk Geek Fam. Sudah pasti objektif selanjutnya. Tunggu Dan kalau enggak? para pasukan dari tim EVOS kali ini memaksa masuk ke dalam, wah itu mereka harus urungkan niatnya. Van, kali ini really? Dia berani untuk masuk ke dalam? Nampaknya tidak. Kalau Van tiba-tiba hadir dalam Lord Fight ketika dia sendirian, itu benar-benar malah menjadi kerugian menurutku bagi EVOS Glory. Mereka akan kehilangan badan di depan sana dan mengandalkan Van Strong dalam keadaan loose condition seperti ini berbeda 7.000, itu kayaknya bukan jadi solusi yang baik buat EVOS Glory. Oh, Win of Nature satu sisi Kadera udah punya, sedangkan dari Super Red belum ada. Goldnya makin tertinggal jauh Kadera. Ini gold lanernya benar-benar cukup timpang sih menurut gua. Makanya nih ngomongin soal defense juga sebenarnya satu lane bisa dipegang sama Veldora. Tapi kekuatan tempur dari EVOS itu juga mengandalkan Veldora. Jadi gue rasa Veldora nggak boleh terlalu jauh. Nggak boleh terlalu jauh. Dan lihat Pan di sini akan coba sedikit mengganggu sedikit aja. 4 orang. Distraction dengan adanya Astral Recall lagi dan lagi terdeteksi seluruh pasukan dan tim EVOS fans. Lihat mereka diacak-acak. EVOS Glory berhasil mendapatkan 1 orang tapi nampaknya dibalaskan dengan adanya Luke. Dengan Astral Recall from Aboy. Again and again, Aboy. Itu pedas banget sih Astral Recall yang itu semakin jadi masalah. Semakin late game semakin jadi juga. 1 best turret hilang dan menuju ke 2 best turret sepertinya. 2 best turret karena Kadera udah terlalu perkasa kali ini kondisinya. Dia dalam kondisi 1 kill dan tidak terpick off Samsek. Dan itu Masih masalahnya ditahan. Cloud loh. Cloud di mid game yang tentunya sangat mengerikan sekali karena power spike-nya pun terlalu dini tadi. Di menit yang ke-8 dia mendapatkan momentumnya. Dan sekarang di menit ke-13 ketika kita melihat item dari Cadera sudah hampir maksimal. Tinggal kita tunggu bagaimana kehadiran dari Malefic Roar agar nanti permainan front to back bisa dijalankan. Karena Van sudah pasti akan jadi korban utamanya. Lihat, dilempar dengan Astral Recall, ditembak dengan menggunakan serangan dari Art of Thievery juga. Itu akan menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari EVOS Glory butuh badan lebih. Dan bahkan mungkin immortality untuk saat ini. Mereka nggak punya jawaban untuk Kadera. Mereka nggak punya jawaban untuk Cadera. Lihat, wah, mereka mengandalkan siapa? Mereka cuma bisa mengandalkan Cadera membuat mistake move. Udah. Oke. Gak ada siapa yang mau nangkap sekarang. Terlalu banyak resiko mau Benedetta sekalipun one by one situation itu tidak malah akan worth it. Itu bakal kalah sih menenggelamkan sekarang. Itu Veldora. malah bahaya soalnya. Udah mulai memasuki momentum-momentum di mana saat Cloud bersinar nih buat Cadera. Iya. Ketika Veldoranya malah engage ke arah dari Cadera, Veldora yang pasti bakal dipaksa mundur. Ya mereka nggak punya jawaban makanya. Mungkin targetnya ke Aboy dulu kali ya. Satu-satu target yang menurut gue masih bisa dikejar sama Veldora. Tapi punya resiko juga tetap. Karena dari item, teman-teman EVOS Glory yang gue lihat tadi, cuman silence rope loh untuk defensive magicalnya. Ya atau jangan-jangan biarkan Super Red mendapatkan momentum untuk Waduh. all-in ke Red. Tapi kali ini Van Strong. Bahkan lihat di depan sana Fastro mencoba diselamatkan dan Dor! Aboy! Again and again 8 point kill Aboy! Aboy tidak terhentikan. Benar-benar lihat Astral Recall. Pasang langsung recall. Hidupnya nanti di base kembali.
Kan dia full planet kan. James Wan pasifnya kebuka lagi. My God. Waduh. My God, Aboy. Again and again, really bro. Ini berat banget sih untuk Ini kalau EVOS. seandainya ada game yang ketiga, apakah nanti EVOS Glory akan melakukan ban terhadap Novarianya? Wajib. Oh, oke, Van ketahuan. Oh, dipegang sama Baloiski. Dipegang sama Baloiski. Dan bahkan lihat di sana, para pasukan dari tim EVOS, mereka nggak akan bisa masuk dengan sembarangan. Veldora, Petrific Gaming. Menuju ke arah belakang, Purify telah dikeluarkan informasi yang didapatkan dan bahkan Loka. Zoning out yang dilakukan. Oh my God. Berhasil mendapatkan satu point kill dan harus meninggalkan dirinya sebagai korban jiwa. But it's okay, no problem. Karena ada besting yang bisa dilakukan, tapi Super Red harus mengeluarkan flicker karena tidak bisa selamat. One last hit, Super Red still survive di sana. Oh, nyaris banget tadi. Hampir saja tumbang tapi masih bisa selamat untungnya dari Super Red. Informasi yang paling penting, tidak punya wall charge dan Lord sekarang menuju ke arah mid lane. Tidak ada win of nature Super Red sampai saat ini. Really dia harus respect sama Kadera. Gak ada win of nature masalahnya dan bakal lihat. Pasukan dari tim EVOS, mereka dipasang tim fight. Pan hilang begitu saja, free hit dari Super Red di arah belakang. Berhasil menenggelamkan serba Aloyski. Tapi nampaknya Ray dengan press sword-nya tidak bisa menumbangkan saudara-saudara Super Red. Base-nya. Dan base-nya diselesaikan oleh seorang Kadera. Game 3 is real. Satu sama pun terjadi kembali. Game ketiga